Kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sekali lagi berkenan hadir secara khusus melalui pemberitaan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang lemah, terbatas dan berdosa. Beri anugerah yang cukup bagi hamba-Mu ya Tuhan, supaya firman Tuhan tetap bisa disampaikan dengan benar, dengan jelas, dengan penuh kuasa di tengah kami. Tolong umat-Mu juga, kiranya Engkau berkemurahan atas setiap mereka ya Tuhan. Beri mereka kecintaan yang besar terhadap firman Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerti firman Tuhan. Beri mereka kelemah lembutan untuk menerima firman Tuhan. Dan beri mereka kekuatan untuk melakukannya dengan setia. Kiranya Engkau disenangkan di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau dimuliakan di tengah-tengah kami. Kiranya Injil Yesus Kristus yang sejati diberitakan dengan sebenar-benarnya dalam pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ini adalah minggu yang kedua di tahun yang baru, tahun 2016. Dan gereja kita mengambil sebuah tema Christian Characters. Kalau kita bicara tentang karakter-karakter Kristiani, maka kita perlu memahami keunikan kesalehan kekristenan. Karena itu di dalam bulan yang pertama ini kita akan berkali-kali mendengarkan semua pusat kesalehan kita, semua pusat dari moralitas dan karakter kita adalah Allah sendiri. Minggu yang lalu saudara sudah mendengar tema seperti Dia yang kudus. Dan hari ini kita akan melihat tema yang lain, yaitu seperti Dia yang sempurna. Semua karakter-karakter Kristen harus bersumber kepada sifat-sifat Allah sendiri. Nah, saudara, bicara tentang kesempurnaan, saya percaya bahwa banyak orang menyukai kesempurnaan. Walaupun tidak banyak orang mungkin yang akan mencari kesempurnaan. Tetapi kesempurnaan dicintai hampir oleh semua orang. Bahkan beberapa menggilai dan mencari, mengupayakan kesempurnaan dengan luar biasa. Beberapa perusahaan sengaja mengusung slogan Strive for Excellence. Semuanya harus mengejar sesuatu yang di atas rata-rata, sesuatu yang sempurna. Ada anak yang dipukuli oleh orang tuanya hanya gara-gara mendapatkan nilai di bawah 100, hanya 99. Dipukul bertubi-tubi oleh orang tuanya. Sehingga anak itu baru sadar ternyata remedi lebih membahagiakan daripada nilai 99. Karena teman-temannya dia yang tidak lulus ternyata tidak mendapat perlakuan apapun dari orang tuanya. Saya pernah membaca sebuah berita bahwa di Jepang dan di Tiongkok ada beberapa murid SD yang bunuh diri hanya gara-gara mereka tidak berhasil ranking 1. Mereka hanya berhasil mendapatkan ranking yang kedua. Orangnya bunuh diri. Secara saya juga pernah mendengar ada orang yang begitu mengejar kesempurnaan secara fisik, menghabiskan uang begitu banyak hanya supaya terlihat sempurna. Saya tidak melawan operasi plastik saudara. Tetapi ada beberapa orang yang sebetulnya wajahnya sudah baik. Sebetulnya kalau dinilai wajahnya sudah 85 lah saudara. Sudah 90. Tapi ada orang-orang tertentu yang rasanya ingin supaya benar-benar wajahnya begitu sempurna. Ada orang yang mengejar kesempurnaan di bidang fisik. Ada orang yang mengejar kesempurnaan untuk rumahnya. Supaya itu menjadi prestise bagi dia. Saya pernah mendengar ada orang yang mengganti marmer di rumahnya. Padahal itu rumah masih baru, saudara. Masih baru dan marmernya itu menghabiskan ratusan juta. Dia senang, 2 minggu dia lihat terus. Setelah itu dia melihat gambar lain. Ternyata temannya marmernya lebih bagus daripada itu. Akhirnya dia panggil kontraktornya dan dia suruh bongkar dan buang marmer yang lama. Dia beli marmer yang baru yang harganya di atas 1 miliar. Saudara, apakah ini semua keliru? Apakah mengejar hal-hal yang sempurna secara jasmani adalah keliru? Saya tidak bisa mengatakan semuanya keliru. Tetapi sore hari ini saya ingin saudara menimbang sendiri untuk saudara. Karena saya akan mengajarkan kepada saudara sebuah kesempurnaan yang seharusnya kita kejar. Yang seharusnya kita perjuangkan begitu rupa. Yaitu menjadi sempurna sama seperti Bapa kita di surga sempurna. Dan mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-5.
Matius pasal yang kelima ayat yang terakhir. Matius pasal yang kelima ayat yang terakhir. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara. Matius pasal yang kelima ayat yang terakhir. Mari kita membaca, demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sekali lagi, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya yakin ayat ini bukan ayat yang asing untuk kita. Hanya dengan membacanya 2 kali kita sudah pasti bisa menghafal ayat ini. Nah, sore ini saya akan menerangkan ayat ini dalam 2 bagian besar. Yang pertama, saya akan menunjukkan kepada saudara bahwa kesalehan kekristenan, kesalehan Kristiani di atas kesalehan yang lain. Dengan kata lain, saya akan menerangkan tentang superioritas kesalehan Kristiani. Jadi Allah menuntut kita hidup saleh itu bukan sama dengan yang lain, tetapi di atas yang lain. Bagian yang kedua, saya akan menerangkan keunikan-keunikan kesalehan Kristiani. Dan keunikan-keunikan itulah yang menjadikan kesalehan kita di atas yang lain. Dan mari kita melihat bagian yang pertama, bahwa Allah menuntut kesalehan kita, kesalehan yang di atas rata-rata, kesalehan yang superior dibanding yang lain. Coba kita kembali membaca ayat 48 tadi. Saudara perhatikan kata sambung yang dipakai di sana. Matius 5 ayat 48 dimulai dengan kata sambung, karena itu. Karena apa, saudara? Karena ada ayat di atasnya, ayat 45 sampai ayat 47. Saya bacakan ayat 46 dan 47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Jadi perintah ini diberikan Tuhan Yesus kepada kita karena sebelumnya dia sudah memberitahu begini. Kalau kebaikanmu sama seperti pemungut cukai, kalau kebaikanmu sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, maka tidak ada artinya apa-apa. Kesalehan kita harus melebihi pemungut cukai, harus melebihi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, saya yakin kalau kita diminta kesalehannya melebihi pemungut cukai dan orang-orang yang tidak mengenal Allah, mungkin kita tidak terlalu masalah. Sebagian besar di antara kita mungkin merasa, that's okay, that's fine. Karena saudara tahu bahwa pemungut cukai adalah sampah masyarakat. Pemungut cukai dianggap oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu sebagai orang-orang yang terburuk. Makanya di dalam kelompok orang-orang paling kudus dan paling berdosa, pemungut cukai itu menempati bagian yang paling buncit bersama dengan para pelacur dan seterusnya. Para pemungut cukai dianggap satu sebagai pengkhianat karena mereka mengambil pajak yang nanti akan diserahkan kepada penguasa Romawi. Mereka dianggap pengkhianat. Yang kedua, mereka dianggap sebagai perampas. Karena biasanya pada waktu mereka mengambil pajak, mereka mengambil pajak lebih daripada yang seharusnya diambil. Dan pada waktu mereka mengambil pajak, maka mereka mengambilnya dengan kekerasan. Para pemungut cukai dibela oleh para tentara cukai. Pemungut cukai terkenal sebagai orang yang tidak bermoral. Sehingga pada saat Tuhan Yesus menuntut kita lebih daripada mereka, mungkin kita merasa tidak ada masalah. Apalagi Tuhan Yesus berkata harus lebih baik daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Waduh, mungkin saudara merasa tenang-tenang saja. Karena orang-orang yang tidak mengenal Allah, istilah itu kalau di telinga orang Yahudi kuno, sudah pasti nuansanya negatif. Sudah pasti konotasinya sangat jelek sekali. Karena sebutan orang-orang yang tidak mengenal Allah adalah untuk orang-orang yang tidak bermoral. Untuk orang-orang yang hidupnya tidak karu-karuan. Untuk orang yang tidak beretika. Untuk orang yang hidup bergelimang di dalam dosa. Itu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga saudara mungkin berkata begini, gampang lah. Kalau cuma melebihi pemungut cukai, melebihi orang yang tidak mengenal Tuhan, gampang. Tapi menurut saya tidak segampang itu loh, saudara.
Karena Tuhan Yesus membuat perbandingan begini. Kalau engkau hanya baik kepada orang yang baik, maka engkau tidak lebih baik daripada pemungut cukai dan orang yang tidak mengenal Allah. Harusnya saudara baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Dalam khotbah saya yang lalu saya pernah mengatakan begini, saudara. Membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas kejahatan dengan kejahatan, itu sifatnya manusiawi. Semua manusia begitu. Membalas kebaikan dengan kejahatan, itu sifatnya satani. Ngerti? Bersumber dari setan. Hanya setan yang melakukan itu. Tetapi saudara membalas kejahatan dengan kebaikan, itu namanya ilahi. Nah, coba lihat hidup saudara dan hidup saya. Ketika kita baik, apakah kita baik hanya kepada orang yang memang baik kepada kita? Apakah kita nice kepada orang-orang lain yang memang nice to us? Ataukah kita bisa bersikap baik kepada orang yang tidak baik kepada kita? Bisakah kita mengasihi orang-orang yang memusuhi kita? Bisakah kita mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita? Kalau tidak bisa, maka jangan menganggap diri kita lebih baik dari pemungut cukai, dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tuntutan kesalehan Kristiani melebihi pemungut cukai dan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi ada satu tuntutan lagi yang lebih sulit, yaitu di Matius pasal 5 ayat 20. Coba kita lihat Matius pasal yang kelima di pasal yang sama, tapi ayat yang ke-20. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara, saudara. Matius 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kali ini Tuhan Yesus menuntut kita bukan cuma lebih baik dari pemungut cukai, bukan cuma lebih baik dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, tetapi harus lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Padahal kalau kita mau tahu bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memegang hukum Taurat, maka mungkin kita menjadi keder kok, saudara. Ada beberapa hal yang mereka baik, kita kalah dengan mereka. Contoh ya, contohnya begini. Tuhan Yesus di Matius 23 itu pernah mengatakan begini, di Matius 23. Kamu tuh menyeberangi lautan hanya untuk mempertobatkan satu orang. Walaupun pada akhirnya membuat orang itu jauh lebih jahat karena konsepnya keliru, tetapi mereka menyeberangi lautan untuk mempertobatkan satu orang. Sekarang coba lihat diri saudara dan saya. Apakah saudara rela untuk menyeberangi lautan mendapatkan satu jiwa? Apakah saudara rela membayar harganya untuk memberitakan ajaran yang benar kepada orang lain? Saya yakin banyak di antara kita yang mengatakan, untuk sisi itu aku kalah lah sama orang Farisi. Di Matius 23 juga Tuhan Yesus mengatakan begini, orang-orang Farisi itu suka kalau berdoa itu di tempat-tempat umum. Itu juga disebut oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 6. Jadi mereka tuh suka kalau berdoa di depan umum. Maksudnya begini loh, saudara. Mereka kan tahu jam-jam doa itu jam berapa saja. Dan mereka tuh sengaja sudah mengatur supaya nanti kalau pas jam doa ada di keramaian. Supaya pada waktu mereka berdoa, kelihatannya itu kayak, waduh, orang ini rohani sekali. Mungkin saudara berkata begini, itu orang-orang munafik aja, cari pujian. Tapi saya yakin kalau saudara berkata begitu kepada mereka, mereka akan tanya begini, oke, aku melakukannya untuk dapat pujian, motivasiku keliru. Tapi mereka tanya, do you do that? Saudara melakukan gak? Kita seringkali tidak melakukan. Makanya motivasi kita tidak salah. Kita tidak melakukan. Orang lain melakukan. Jadi ada kemungkinan motivasinya keliru. Dan Tuhan Yesus di Matius 23 juga menyinggung begini. Orang Farisi itu adalah orang yang setia memberikan persepuluhan. Sampai biji-bijian, adas manis, itu hal-hal yang tidak penting sebetulnya, yang sulit untuk diukur. Tetapi mereka perhatikan dengan begitu detail. Nah sekarang coba tanya kepada diri saudara sendiri. Siapa di sini yang setia memberikan persepuluhan? Siapa di sini yang setia untuk memberikan apa yang menjadi hak Tuhan? Siapa di sini yang murah hati untuk pelayanan, saudara? Nah, kalau memang kita kalah dengan orang-orang Farisi, lalu bagaimana kita bisa memenuhi tuntutan Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 20? Ternyata ada berita gembira untuk kita. Kita ini bisa mengalahkan orang Farisi dengan dua cara.
Saya terangkan yang pertama dulu. Yang kedua nanti menjadi bagian kedua khotbah saya. Kita bisa lebih baik dari orang Farisi karena orang Farisi itu tidak sebaik yang kita duga. Jadi kita bisa lebih baik dari orang Farisi bukan karena kita baik, tapi karena orang Farisi itu buruk. Makanya saudara, kalau mau terlihat di foto itu terlihat kurus, ada tekniknya. Saudara kalau selfie jangan paling depan, ya kan? Kalau paling depan tetap kelihatan akan gemuk. Jadi kalau saudara mau kelihatan kurus, foto itu jangan pegang kameranya, jangan pegang tongsisnya, cari yang paling belakang. Atau cara lain, kalau saudara mau terlihat kurus, pada waktu saudara foto, berfotolah dengan orang yang jauh lebih gemuk daripada saudara. Maka pada waktu dilihat saudara kelihatan kecil begitu, saudara. Kelihatan mungil dan imut begitu. Jangan sampai ketika kita gemuk sebelahnya orang yang kecil kurus lagi kan begitu. Apalagi orang yang kurus kecil itu ada di depan kita. Nanti dipikir orang kita pakai dasi loh, saudara. Karena kecil banget dan kita gede banget begitu kan. Nah kalau saudara mau terlihat cantik, mau terlihat ganteng, kalau foto jangan dengan orang yang ganteng, jangan dengan orang yang cantik. Nanti orang pasti akan bandingkan gitu loh. Langsung dilihat, wah ini sama ini langit bumi. Dan celakanya orang langsung tahu siapa yang langit, siapa yang bumi. Kalau mau terlihat ganteng, terlihat cantik, foto, cari orang itu yang wajahnya paling mengenaskan gitu loh, saudara. Yang paling memprihatinkan. Nah saudara sebelahnya orang itu, ngerti ya. Supaya nanti ketika dilihat gitu, sorotan orang tidak pada kita. Kiranya ini menjadi kabar baik untuk kita yang bermuka tidak baik, saudara. Nah orang Farisi itu adalah orang-orang yang buruk ternyata. Orang-orang yang ternyata tidak sebaik yang kita pikirkan. Makanya walaupun kita tidak baik, tapi kita tetap lebih baik dari mereka. Coba ya kita lihat di Matius 23. Beri sekat Matius 5. Coba kita lihat Matius 23. Matius 23 ayat yang ketiga dan keempat. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi ternyata orang-orang Farisi itu cuma tahu cara menjelaskan Alkitab. Ada 613 atau 614 perintah dan larangan di Alkitab. Orang Farisi itu bisa menjabarkannya dengan begitu baik, dengan begitu rupa detailnya. Tetapi ternyata mereka tidak melakukan semuanya. Sehingga kita bisa lebih baik daripada mereka. Karena mereka tahu tidak melakukan. Tahu tidak melakukan. Kalau kita kan lain. Kita tidak tahu dan tidak melakukan. Baik yang mana? Tahu tidak melakukan dengan tidak tahu dan tidak melakukan. Baik yang tidak tahu dan tidak melakukan. Karena memang kita sudah tidak tahu malu, sudah tidak tahu, sudah tidak melakukan, merasa diri lebih baik lagi daripada orang lain. Nah saudara, orang Farisi itu tidak sebaik yang kita duga. Mereka cuma tahu caranya tapi tidak melakukannya. Jadi nggak ada gunanya. Saudara yang agak gemuk, satu spesies dengan saya, saudara pasti tahu cara untuk kurus. Siapa di sini yang merasa diri gemuk dan tidak tahu cara kurus? Coba angkat tangan. Saya tahu bagaimana cara kurus. Bahkan mungkin kalau saya diundang untuk seminar bagaimana menguruskan badan dalam 3 bulan, mungkin saya bisa menjelaskannya dengan begitu baik. Tapi kenyataannya, mengapa orang yang tahu cara kurus tetap gemuk? Mengapa? Karena sebagian besar kita ini cuma tahu, tetapi kita tidak melakukan. Karena kita tidak mau memang tahu caranya. Tapi mungkin ada orang yang mengatakan gemuk itu indah kok. Amin, haleluya. Nah, mungkin ada orang yang punya pandangan bahwa gemuk itu baik kok, saudara. Ada loh, saudara. Wanita-wanita tertentu tuh yang bilang begini, saya ini paling tidak senang sama cowok itu yang kurus itu.
kelihatan kurang berwibawa gitu loh saudara. Jadi dia itu senang dengan laki-laki, cowok itu yang agak gemuk dan perutnya buncit saudara. Makanya ada orang bilang begini, kalau cowok itu kekar ya, badannya berotot dan six pack, itu yang nyukai cuma gay. Wanita banyak yang tidak suka sama yang perutnya six pack gitu. Coba lihat ya, bapak-bapak yang sudah laku semua ada yang six pack nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nah, laku kan? Karena memang kalau saudara six pack yang menyukai itu gay, kebanyakan begitu. Tapi kalau saudara perutnya buncit ya, yang menyukai hampir semua wanita. Karena mesti duitnya banyak. Kalau nggak duitnya banyak, nafsu makannya yang banyak saudara. Tahu cara melakukan tapi tidak melakukan. Nah itu orang Farisi. Nah orang Farisi juga buruk lagi, bukan karena tahu tapi tidak melakukan, tapi pada saat mereka melakukan ternyata motivasinya keliru. Di Matius 23 juga dikatakan demikian ayat yang kelima. Semua pekerjaan yang mereka lakukan, kalau ayat 3 dan 4 mereka tidak melakukan, ini ayat yang kelima. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Hanya dimaksud supaya dilihat orang. Jadi kita sebetulnya bisa lebih baik dari orang Farisi karena orang Farisi itu tidak melakukan. Kalaupun melakukan, motivasinya salah. Tapi apakah itu yang dimau Tuhan dari kita? Kita lebih baik karena orang lain lebih buruk? Bukan itu. Ketika Tuhan Yesus memberi tuntutan kepada kita harus lebih saleh daripada orang-orang Farisi dari ahli-ahli Taurat, itu bukan dicapai karena mereka buruk, bukan. Tapi itu dicapai melalui keunikan, kesalehan Kristiani. Kesalehan-kesalehan yang sejati. Dan itulah bagian yang kedua dari khotbah saya. Apa saja keunikan-keunikan kesalehan Kristiani. Nah saudara, kita perlu benar-benar mengerti kesalehan yang benar. Karena kalau kesalehan tanpa kebenaran itu menjadi kesalahan. Ini kalimat yang saya ulang terus menerus. Kesalehan tanpa kebenaran adalah kesalahan. Jadi beda antara kesalehan dengan kesalahan. Itu bedanya tipis. Satunya E, satunya A. Dan yang menentukan itu E atau A adalah konsepmu benar atau tidak. Kalau konsep kita tentang kesalehan itu keliru, maka kesalehan kita jadi kesalahan. Contoh Paulus itu menegur di Filipi pasal 3. Orang-orang Yahudi yang merasa begini. Kita ini sempurna. Bukan cuma percaya Kristus. Tetapi karena kita orang Yahudi. Karena kita sunat hari ke-8. Karena kita melakukan hukum Taurat. Makanya kita orang yang sempurna. Paulus mengecam mereka dengan keras. Kemudian saudara lihat di Kolose pasal yang kedua misalnya. Paulus juga mengecam beberapa orang yang seolah-olah merendahkan diri mereka. Menyiksa diri. Tidak mau jamah ini. Tidak mau makan ini itu. Beribadah kepada malaikat gitu. Orang-orang yang kelihatannya rohani sekali. Tapi itu konsep kesalehan yang salah. Berapa hari lalu saya membaca di internet saudara. Ada wawancara beberapa pendeta. Saya sebut alirannya karena saudara tidak kenal juga. Pendeta karismatik di Amerika, bukan di sini. Pada waktu mereka saling wawancara, saya kaget saudara. Ternyata mereka punya konsep begini. Kalau kita mau pergi kemana-mana harus naik jet pribadi. Dan mereka memang punya jet pribadi. Dan saudara dalam wawancara itu ditanya begini. Mengapa kita perlu naik jet pribadi? Lalu jawabannya begini. Karena kalau pesawat komersial, kita ini berjumpa dengan orang-orang yang berdosa, itu akan mengganggu urapan kita. Jadi kita perlu jet pribadi. Bahkan salah seorang mengatakan begini. Bahkan kalau aku naik jet pribadiku, aku tidak mau bicara kepada pilot. Karena pilot itu orang berdosa. Kalau aku berbicara kepada dia, ada kebocoran urapan. Jadi kalau naik jet pribadi itu rasanya seperti ada di dalam the most holy ground. Tempat yang paling kudus bersama dengan Tuhan. Without distraction. Hanya kita dengan Tuhan menikmati kedekatan yang luar biasa. Saudara, ini kesalahan yang salah. Omong kosong. Yesus juga bersama orang berdosa kok. Yesus jalan kaki itu loh saudara. Orang yang ikuti dia itu masa orang benar semua. Apakah urapan Yesus berkurang? Itu hanya pendeta-pendeta kacau itu. Saya ngomong terus terang kepada saudara. Jangan mau diberbodoh oleh pendeta-pendeta semacam itu.
Mereka itu cuma mau cari duit dari jemaat supaya bisa beli jet pribadi. Tapi bagaimana caranya supaya jemaat-jemaat ini gampang dibodohi? Paling gampang pakai firman Tuhan, ngerti nggak? Saya ketika baca itu saudara, saya marah. Walaupun saya tidak ikut nyumbang jet pribadinya mereka, tapi saya ikut marah saudara. Karena itu mencemarkan nama baik hamba Tuhan. Siapa bilang kalau saudara mau dekat dengan Tuhan harus pakai jet pribadi? Gak boleh naik pesawat komersial. Itu konsep yang keliru sekali. Itu materialisme yang dibungkus dengan ayat-ayat Alkitab. Itu adalah hidup duniawi yang diliputi oleh jargon-jargon surgawi. Dan itu bukan cuma duniawi, saudara, tapi itu lebih buruk dari duniawi. Kalau boleh itu nerakawi, saudara. Sudah jelek, ditutupi dengan yang baik. Kesalehan yang tanpa kebenaran adalah sebuah kesalahan yang besar. Karena itu kita perlu tahu kesalehan yang sejati itu apa. Dan itu menjadi keunikan kesalehan Kristiani. Yang pertama saudara, kesalehan yang sejati, kesalehan Kristiani bersumber dari sifat-sifat Allah. Kalau bicara tentang kesalehan, mungkin saudara punya pikiran begini, oh kesalehan itu berarti tentang peraturan-peraturan. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Bagi kita kesalehan itu seringkali cuma masalah deretan peraturan. Di dalam hukum Taurat kan juga banyak perintah, banyak larangan. Jumlahnya 600 lebih. Apakah Tuhan Yesus anti terhadap perintah dan larangan? Ternyata tidak. Karena di dalam pasal yang kelima dari Matius, Tuhan Yesus mengatakan begini. Pasal yang kelima, kita membaca ayat yang ke-17 dan 18. Pasal yang kelima, ayat yang ke-17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi Tuhan Yesus itu tidak anti terhadap perintah-perintah, tidak anti terhadap larangan-larangan. Dengan kata lain begini, Tuhan Yesus tidak anti deretan peraturan. Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di sana. Tuhan Yesus lalu menjelaskan di dalam deretan peraturan itu bersumber dari apa sih? Semua peraturan itu bersumber dari satu hal, yaitu esensi. Setiap peraturan ada esensinya. Dan Tuhan Yesus tidak ingin kita itu cuma melihat bentuk luar, lupa esensinya. Coba kita lihat sekarang saudara. Di dalam pasal yang kelima misalnya, kita lihat ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi mulai ayat 22 saudara, sampai ayat seterusnya, sampai ayat 26, Yesus berbicara tentang apa sih? Bukan pembunuhan. Yesus bicara tentang kemarahan. Yesus bicara tentang kebencian. Yesus bicara tentang dendam. Karena memang pembunuhan itu intinya cuma satu, kebencian. Makanya Rasul Yohanes di dalam suratnya mengatakan, kalau engkau membenci saudaramu, maka engkau menjadi pembunuh saudaramu. Pembunuhan itu terjadi karena ada kemarahan yang tidak terkontrol, karena ada ketidaksukaan, karena ada kebencian di sana yang dipelihara, maka menimbulkan pembunuhan. Jadi walaupun saudara tidak pernah mengambil nyawa orang lain, tapi kalau saudara membenci orang lain, maka saudara telah menjadi pembunuh orang itu. Walaupun saudara tidak tega membunuh nyamuk satu, tapi engkau menyimpan dendam kepada orang lain, maka engkau telah menjadi pembunuh. Yang penting bukan peraturannya, tapi esensinya. Contoh berikutnya, coba lihat ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi sebetulnya saudara, perzinahan itu bukan masalah kontak fisik. Dengar baik-baik. Perzinahan itu bukan masalah kontak fisik. Perzinahan itu masalah pikiran yang tidak kudus, masalah hati yang cemar. Makanya salah kalau banyak pemuda tanya, bagaimana sih batasan pacaran? Boleh ini enggak, boleh itu enggak, boleh ini enggak, boleh itu enggak. Semua pertanyaan itu didasarkan pada konsep yang keliru.
Karena perzinahan bukan masalah kontak fisik, tapi masalah pikiran, masalah hati. Walaupun kau tidak gandengan, tapi kalau engkau sudah memikirkan yang tidak-tidak, maka engkau sudah berzina kok. Esensi perzinahan kan sebetulnya hati toh, saudara. Pikiran kan. Makanya solusinya bukan seperti yang diajarkan di tempat lain. Daripada kamu berzina dengan seorang perempuan, ya sudah nikahin aja. Toh wong boleh poligami kok, kenapa susah? Jadi dengan menikahi wanita lain itu dianggap persoalan perzinahan selesai. Tapi Alkitab tidak mengajarkan begitu. Walaupun engkau menikah, kalau pikiranmu tetap kotor, itu tetap berzina namanya. Yang paling penting bukan bentuk peraturannya, tapi esensinya. Saya kasih contoh lain lagi di Matius 5, saudara. Matius yang kelima ini, ayat yang ke-33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sumpah itu artinya apa sih? Esensi sumpah apa? Ketika saudara mengatakan begini, swear, swear. Kalau swear itu tangannya gini ya, bener ya? Yang biasa swear itu tangannya bagaimana, swear? Gini. Loh, nggak pernah swear ya? Nggak apa-apa. Kalau nggak pernah swear berarti orang baik. Mengapa sih kita perlu swear, 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 swear gitu kan? Atau apalah bentuknya? Saudara sebetulnya ketika saudara bilang gini, swear, swear, ya swear, disambar gledek di musim kemarau di dalam ruangan. Ketika saudara mengatakan begitu misalnya, sumpah kalau aku bohong, aku ketemu pocong di mall siang hari. Ketika kita berusaha untuk sumpah semacam itu, sebetulnya intinya kan satu toh. Saudara ingin ucapanmu dipercaya orang lain, benar nggak? Tapi ada cara lain yang lebih bagus daripada sumpah. Supaya ucapanmu apapun dipercaya orang lain. Caranya lebih baik dari sumpah. Yaitu apa? Engkau memang terbiasa menjaga omongan. Jika iya, ya. Jika tidak, tidak. Kalau engkau selalu mengatakan kebenaran, engkau tidak. Saya pernah berapa kali ketemu, kemudian saya memberitahu seseorang. Dan orang itu berkata begini, sungguhan tak? Sumpah tak? Saya tersinggung loh. Saya bilang begini, kamu kenal aku, buat apa aku sumpah? Kalau memang kamu kenal aku dan aku tidak bisa dipercaya, gak usah anggaplah omonganku. Kalau kamu kenal aku dan nganggap aku bisa dipercaya, buat apa aku sumpah? Jika iya, ya. Jika tidak, tidak. Itu esensi sumpah kan? Ngerti maksud saya? Jadi peraturan itu yang penting bukan bentuk luarnya, tetapi esensinya. Dalam ibadah juga gitu loh, saudara. Banyak orang itu menekankan ekspresi-ekspresi yang gak jelas gitu. Saya selalu, ini kesempatan nih saya menjelaskan kepada saudara. Saya berapa kali ditegur orang, kamu gerejanya reform, kok tidak pakai himne? Saya bingung dari mana ajarannya reform cuma pakai himne. Mengapa reform kok pakai lagu kontemporer? Ya saya jelaskan, karena himne-himne yang kamu nyanyikan sekarang dulu juga kontemporer pada zamannya. Sekarang aja kelihatan tua banget karena sudah ratusan tahun. Tapi pada zamannya dulu juga kontemporer gitu. Nah saya sangat menentang bahwa gereja harus pakai himne saja. Karena tidak ada ayatnya di Alkitab. Dan kalau saudara tetap ngotot harus dengan himne saja, sedangkan itu tidak diajarkan di dalam Alkitab, maka ajaran itu tidak reform. Catat baik-baik. Segala sesuatu yang tidak diajarkan Alkitab, yang saudara ngotot harus dipegang semua gereja, maka saudara berhenti jadi orang reform. Karena saudara tidak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Saya penyuka him. Saya menganggap lagu-lagu him lebih baik daripada lagu-lagu kontemporer. Tetapi kalau saya mengatakan hanya him yang boleh dipakai, maka saya telah melangkahi apa yang diajarkan oleh Alkitab. Dan saya telah berhenti menjadi seorang reform. Lah kalau memang itu orang Jawa, gerejanya di pedesaan saudara, kemudian orang itu nyanyi pakai gamelan, menurut saya indah loh saudara, that's beautiful. Kalau memang itu ada di Tiongkok dan mereka menyanyikan dengan irama musik yang pentatonik khasnya mereka, menurut saya that's beautiful. Mengapa harus pakai himne yang produknya barat? Kita ini seringkali kan jengkel dengan orang lain toh. Jujur ya, kita kan kadangkala merasa gini, orang itu kok ketitik-titikan gitu. Karena penganut agama itu selalu ngikuti cara pakaian, cara hidupnya orang luar negeri. Tapi jujur ya, penganut agama lain ketitik-titikan, kita ini ke barat-baratan, ngerti toh?
Khotbah harus pakai jas, harus pakai dasi misalnya gitu kan. Harus pakai sepatu pantofel. Itu semua kebarat-baratan. Mana ada di dalam Alkitab khotbah harus pakai jas. Saya pakai jas ini karena mau kasih tahu ini baru. Bukan karena menambah urapan saudara. Cuma kasih tahu aja kepada saudara. Daripada pamer secara duniawi, ya kan lebih baik secara rohani pamernya. Nah ini yang nerakawi yang saya sebut tadi begitu saudara. Peraturan yang penting esensinya. Tapi ada yang lebih esensial dari esensi. Yaitu apa? Sifat Allah. Semua peraturan bersumber dari esensi. Semua esensi tadi harus penuh kasih, tidak boleh nyimpan dendam. Harus hidup kudus, tidak boleh punya pikiran yang kotor. Harus berkata yang benar, tidak boleh mencela-mencela, orang Jawa bilang begitu. Itu semua bersumber dari sifat Allah, yaitu sifat Allah yang sempurna. Makanya bulan ini semua khotbah sekali lagi dimulai dengan seperti Dia yang kudus. Seperti Allah kudus, kita kudus. Seperti Dia yang sempurna. Karena Allah sempurna maka kita sempurna. Minggu depan saudara mendengarkan khotbah seperti Dia yang mengasihi. Makanya saudara juga mengasihi orang lain. Semua hal, semua deretan peraturan bersumber dari esensi. Semua esensi bersumber dari sifat-sifat Allah. Kalau saudara tidak mengajarkan esensi, maka orang akan selalu punya cara untuk menabrak peraturannya. Jadi kalau saudara mau membuat peraturan, harus jelaskan esensi peraturan itu apa. Esensinya apa? Sebab kalau tidak, orang pasti akan cari celah. Makanya saudara sering mendengar orang berkata begini, semakin banyak peraturan, semakin banyak pelanggaran. Salah satunya alasannya adalah karena orang tidak tahu esensinya kok saudara. Misalnya ya, dilarang kencing di sini. Esensinya apa sih sebetulnya? Bau kan itu kan, kotor, bau kan. Tapi banyak orang nggak tahu esensinya. Dilarang kencing di sini, kencing sebelahnya. Karena nggak tahu esensinya apa. Sampai akhirnya ada tulisannya, dilarang kencing di sini, kanan kiri 50 meter. Ada orang yang belani loh, ngukur saudara. Setelah 50 meter baru kencing di sebelahnya saudara. Sampai ada orang itu keterlaluan loh, nulis gini, dilarang kencing di sini, kecuali anjing. Ada orang kencing gaya anjing loh saudara. Karena tidak ngerti esensinya apa. Jadi saudara kasih tambahan apa, selama orang tidak ngerti esensinya percuma kok saudara. Pernah lihat ada kamar mandi tulisannya gini, dilarang memasukkan apa biasanya? Tisu, sampah, pembalut wanita ya. Satu gereja itu saya sampai jongkok di toiletnya itu tertawa tidak berhenti-berhenti. Tulisannya begini, dilarang memasukkan ke dalam lubang toilet, titik 2, tisu, sampah, pembalut wanita, sandal rusak, semua itu disebut itu sampai banyak loh saudara. Sampai saya tuh lihat gini, ini peraturan apa sih sebetulnya? Mengapa sih perlu panjang begitu sih saudara? Karena orang tidak paham esensinya apa. Ngerti maksud saya? Kalau orang itu paham esensinya apa, yaitu membuntu toiletnya, maka orang tahu apapun jangan dimasukkan di sana. Nah jangan main deretan peraturan, tapi main esensi. Tapi esensi sendiri loh, bukan titik awalnya. Titik awalnya adalah sifat-sifat Allah. Itu keunikan kesalehan Kristiani. Yang kedua saudara, keunikan kesalehan Kristiani adalah lebih menekankan proses daripada hasil. Tadi kan kita membaca begini di Matius 5:48. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Pertanyaannya, kita bisa nggak mencapai perintah ini? Siapa di antara kita yang yakin bahwa nanti pada waktu kita mati kita bisa menggenapi tuntutan ini? Saya yakin kita tidak bisa. Makanya beberapa orang bingung. Loh kalau memang tidak bisa, mengapa Tuhan Yesus memberi perintah? Saudara kalau memberi perintah kepada anak-anak saudara, perintah yang anak-anak saudara tidak mungkin lakukan, kira-kira masuk akal nggak? Nggak masuk akal toh. Saudara pasti memberi perintah yang anakmu bisa lakukan. Makanya beberapa orang mencoba menafsirkan begini, maksud Tuhan ini pasti bukan sempurna ini. Sebab kalau sempurna, nggak mungkin dicapai. Kalau nggak mungkin dicapai, nggak mungkin diperintahkan lah. Maka orang mulai menafsirkan gini. Kata Yunani teleios
di dalam ayat ini bisa punya banyak arti. Nah, salah satu arti yang mereka pilih adalah teleios. Itu memang bisa artinya matang atau dewasa. Jadi mereka menafsirkan Yesus itu memerintahkan bukan jadi sempurna, tapi menjadi matang atau menjadi dewasa. Tapi penafsiran ini tidak konsisten. Karena kata teleios muncul 2 kali kan di ayat ini. 1, hendaklah kamu teleios. Lalu sama seperti Bapamu yang di surga adalah teleios. Kalau teleios untuk kita diterjemahkan matang atau dewasa, berarti untuk Bapa di surga apa? Kalau untuk kita matang, harusnya Bapa di surga juga matang atau mungkin sudah busuk. Kalau untuk kita itu dewasa, maka harusnya untuk Bapa di surga juga dewasa atau mungkin lanjut usia. Kalau kita menerjemahkan teleios itu dewasa, harusnya satunya dewasa dong. Dan kalau kita mengatakan Bapa di surga dewasa, rasanya kok hati kita nggak terima begitu. Maksud Bapak di surga cuma dewasa, cuma matang. Bapak di surga ya sempurna lah. Nah kalau Bapak di surga sempurna, berarti tuntutannya kita juga harus sempurna. Ada cara lain, orang mengusulkan begini. Memang ini artinya sempurna. Tapi sempurna di sini itu bukan berarti segala sesuatu dalam hidup kita harus sempurna. Tidak. Sempurna di sini itu dalam konteks kasih. Karena dari ayat yang ke-44 sampai 47, maka saudara melihat Yesus banyak bicara tentang kasih kan? Kasihilah musuhmu. Kamu harus berbuat baik kepada orang yang menganiaya kamu. Nah itu adalah perintah tentang kasih. Lalu Yesus mengatakan hendaklah sempurna seperti Bapa. Berarti ini sempurna bukan semua hal, tapi cuma untuk masalah kasih. Menurut saya tafsiran ini tidak banyak membantu dan punya kelemahan. Walaupun Tuhan menuntut kita sempurna cuma di satu bidang, yaitu di bidang kasih. Siapa yang bisa sempurna? Siapa yang bisa sempurna di bidang kasih seperti Bapak di surga? Tidak ada yang bisa. Dan kalau saudara melihat ayat ini itu muncul, karena itu munculnya itu di bagian terakhir. Lebih masuk akal kalau kita memahami ayat ini sebagai konklusi dari apa? Semua yang dibicarakan Yesus mulai 17 sampai 47. Jadi semua yang dibicarakan Yesus tentang kesucian pikiran, tentang kasih, tentang integritas perkataan, tentang kasih kepada sesama. Semua itu dirangkum dengan satu kata. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Jadi saya tetap menganggap bahwa kata teleios di sini harus dipahami dalam arti satu, sempurna. Yang kedua, secara menyeluruh. Segala hidup kita harus sempurna. Pertanyaannya tapi masih belum terjawab. Kalau begitu kita bisa nggak mencapai ini? Jawabannya adalah tidak bisa. Nah kalau tidak bisa makanya tidak usah dilakukan. Salah. Justru Tuhan Yesus mau mengajarkan sesuatu yang penting di sini, saudara. Yang nanti akan saya jelaskan di poin kedua ini. Dan nanti penjelasan yang lain ada di poin yang ketiga. Mengapa Tuhan Yesus memberikan perintah yang kita tidak mungkin bisa lakukan? Jawabannya, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa yang paling penting adalah prosesnya, bukan hasilnya. Kalau Tuhan melihat hasil, tidak mungkin kita semua bisa mencapainya. Tapi Tuhan mau melihat prosesnya. Memang tidak bisa sempurna, tapi bagaimana kita mengejarnya. Dan itu yang dilakukan Paulus di Filipi pasal yang ketiga. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14, Paulus itu mengecam orang-orang yang menganggap dirinya sempurna. Paulus mengecam mereka dan Paulus mengakui begini, aku belum sempurna. Aku belum memperolehnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku terus berlari ke depan, aku terus mengarahkan diri kepada yang ada di depan. Jadi kita tidak bisa sempurna di bumi, bukan berarti kita berhenti berusaha, karena Allah ingin melihat usaha kita. Di dalam dunia yang rusak oleh dosa, di dalam natur berdosa yang belum sepenuhnya dipulihkan Tuhan, kita tidak bisa berharap kita hidup sinless tanpa dosa. Tidak mungkin. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan bukan dilihat dari jatuh dalam dosa atau tidak. Dengar baik-baik. Orang yang mengasihi Tuhan tidak bisa dilihat dari jatuh ke dalam dosa atau tidak. Orang yang mengasihi Tuhan dilihat dari ini. Setelah jatuh engkau berdiri atau tidak. Orang
Orang yang benar bukan berarti tidak pernah jatuh kok. Kita mengatakan di Mazmur 37, orang benar jatuh tetapi tidak akan tergeletak. Karena Tuhan memegang tangan kita. Jadi tidak peduli saudara jatuh berapapun. Setiap kali saudara jatuh minta ampun sungguh-sungguh. Bangkit kembali, berlari ke depan. Maka engkau orang benar. Saya bisa membedakan pengusaha yang cinta Tuhan dengan yang tidak cinta Tuhan. Saya bisa membedakan orang yang bekerja di bidang A yang cinta Tuhan dengan yang tidak cinta Tuhan. Saya bisa bedakan. Ada kesamaannya tentu saja. Tidak ada yang 100% suci. Tidak ada yang 100% bersih di dalam pekerjaannya. Saya belum ketemu satu orang yang benar-benar 100% bersih di dalam pekerjaannya. Tetapi paling tidak saya bisa menemukan ada banyak orang yang cinta Tuhan di dalam kejatuhannya. Yaitu apa? Usahanya dia untuk lebih baik. Ada orang yang mengatakan begini, Pak dulu saya pajak itu paling gak bisa jujur. Saya dulu tak laporkan cuma 5%. Tapi hati saya tidak tenang. Jadi saya terus punya komitmen. Saya panggil konsultan pajak yang Kristen. Saya ceritakan pergumulan saya mau menjadi hidup benar di pekerjaan. Dan saya diberi dia jadwal untuk memberikan prosesnya, memimpin prosesnya. Sampai saya akhirnya bisa jujur 100%. Dan pada waktu saya berjumpa orang ini di Jakarta, beberapa waktu yang lalu pada saat saya seminar bisnis di sana, dia mengatakan sekarang saya sudah 95% jujur. Belum 100%. Tapi paling tidak saya melihat orang itu dan saya berkata, engkau orang yang mengasihi Tuhan. Tidak sempurna, tapi engkau berusaha dengan baik. Tapi kalau ada orang yang sadar bahwa dia berdosa tapi dia tidak berubah, maka orang itu tidak mengasihi Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, cirinya begini. Satu, engkau membela diri. Pada waktu diomongi, membela diri. Yang kedua, engkau menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain. Yang ketiga, engkau tidak melakukan sesuatu yang serius untuk mengubahnya. Itu orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, maka saudara itu harus melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya saudara begini, kamu tuh loh, ujian kok bisa nyontek sih? Loh kan enggak apa-apa sih, Tuhan kan menciptakan kita sebagai gambar Allah, kan kreatif. Ini membenarkan diri sendiri, Sarah. Nanti ditegur, ya tapi ya tetap enggak boleh nyontek lah. Kreativitas untuk yang baik, jangan untuk nyontek. Terus nyalahkan orang lain. Salah sendiri toh, teman saya pinter. Coba kalau sebelah saya bodoh, mana saya nyontek dia? Ini orang yang tidak mengasihi Tuhan. Terus harus ada usaha gitu loh saudara. Kalau memang saudara itu kecenderungannya suka menyontek, duduknya yang jauh. Supaya saudara tidak bisa lihat. Bila perlu saudara pesan sama temanmu. Nanti ya, kamu kalau nulis, tolong tutupi. Supaya aku tidak bisa lirik. Ada usahanya. Kalau tetap dia tutupin, saudara kepengen lirik, maka saudara dari rumah itu sudah membawa perban satu. Matanya satu ditutupin jadi bajak laut supaya tidak menyontek. Intinya begini, harus ada usaha. Ada orang tuh gini, saya ini kalau kebaktian kenapa ya kok ngantuk ya? Bukan jemaat sini. Jemaat sini kalau ngantuk tidak ngomong kok. Langsung cari belakang pilar, langsung ya berjumpa dengan Tuhan. Dalam keheningan, dalam dunia roh. Kalau saudara sudah tahu ngantuk, maka kebaktiannya disiapkan dong. Istirahat yang cukup gitu. Malamnya tidurnya kalau saudara ibadah pagi, malamnya tidur jangan malam-malam supaya tetap fit. Atau kalau saudara tetap ngantukan, bangun pagi bikin kopi itu loh saudara. Bikin kopi panas diminum. Lah kalau tetap ngantuk, kopi panas buat cuci muka saudara. Lakukan sesuatu, do something gitu loh saudara. Do something. Banyak orang itu merasa, iya sih aku gak baik sih. Tapi kamu gak pernah berusaha menjadi lebih baik. Dari mana engkau bisa menjadi lebih baik saudara? Saya bergumul misalnya dengan kesombongan. Saya beritahu istri saya ngomong dengan istri saya. Kalau kamu mendengar perkataanku, sikapku terhadap orang lain yang menunjukkan aku sombong, kamu harus cepat-cepat memberitahu aku. Itu namanya serius untuk mengubah diri. Kalau kamu menganggap bahwa aku cenderung sekarang cuek dengan orang lain, kamu harus memberitahu supaya aku belajar memperhatikan orang lain. Kalau saudara pelupa, jangan jadikan alasan pelupa. Saya bertemu dengan beberapa orang. Ditanya, loh bagaimana itunya? Lupa aku. Loh kok marah loh saudara? Lah terus kamu mau apa? Orang lupa kok. Lupa salahnya di mana?
lupa, ngerti, lupa. Marah orang yang benar ini jadi salah loh saudara. Harusnya kalau saudara itu pelupa, ya ambil sesuatu lah, cari usaha. Saya orang yang pelupa, makanya cari istri yang selalu ingat, ngerti nggak? Ada solusinya. Kalau saudara itu hidupnya berantakan, cari pasangan hidup yang teratur, ngerti? Jadi semua harus cari usahanya. Jangan sampai yes mau begini bagaimana gak bisa. Itu namanya orang gak mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau saudara misalnya gini, mau memberi lebih banyak secara materi untuk Tuhan. Kalau saudara mau memberi lebih banyak di tahun yang baru, ya belajar ngatur toh, tingkatkan penghasilanmu. Kalau gak bisa tingkatkan penghasilanmu, turunkan level hidupmu. Jangan level hidupnya tinggi terus. Wadah orang tuh kalau beli apa-apa selalu saudara, jutaan, mahal-mahal gitu saudara. Kalau kolektor dikit loh saudara. Saya ngomong terus terang aja kepada saudara. Kalau engkau kasih kolektornya sedikit padahal engkau punya duit yang banyak, maka engkau gak mengasihi Tuhan. Engkau gak mengasihi Tuhan. Kalau engkau memberi sedikit karena memang engkau punyanya sedikit, gak masalah. Saya ini termasuk pendeta gila loh saudara. Kalau saya diundang khotbah satu gereja, gerejanya gede begitu kan, mentereng. Majelisnya cerita ke saya, wah Pak, di antara semua satu sinode Pak, gereja kami saldonya paling besar, hampir 100 miliar Pak. Begitu saya khotbah jadi pembicara tamu ya, dikasih amplopnya. Sedikit sekali, hanya separuhnya dari GKRI Exodus. Kita ini walaupun gereja kecil saudara, kalau kita memberi persembahan untuk hamba Tuhan luar, kita nggak kalah sama pendeta dari gereja-gereja yang besar loh saudara. Makanya ketika saya diundang gereja yang besar, dapatnya sedikit, saya panggil majelisnya yang saya kenal baik. Saya beritahu, kamu tidak mengasihi firman Tuhan. Beri yang banyak. Karena Tuhan kasih kamu banyak. Tapi kalau saya diundang gereja yang kecil, mereka kasihnya banyak. Tak kembalikan, terlalu banyak. Kadang tidak tak kembalikan semua. Sebab kalau saya kembalikan semua, berkatnya hilang semua untuk mereka. Ngerti maksud saya? Kalau engkau memberi sedikit, pastikan bahwa engkau dapatnya sedikit. Kalau engkau memberi sedikit sehingga engkau dapatnya banyak, maka engkau nggak mengasihi Tuhan. Jadi kan tahun ini, kalau saudara mau berubah, ada upaya, turunkanlah level hidupmu. Nggak usah cari handphone yang mahal-mahal sampai kredit apa segala macam. Hal-hal yang tidak kebutuhan jangan sampai itu mencekik leher kita. Ada orang kredit ini, kredit itu. Untuk nafas itu loh saudara, susahnya setengah mati loh saudara. Jangan. Kalau engkau terlilit dengan berbagai banyak utang untuk hal-hal yang tidak penting, maka engkau akan kehilangan kebebasan untuk memberi bagi orang lain. Engkau kehilangan kebebasan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Engkau kehilangan kebebasan hidup di dalam damai sejahtera. Dan engkau kehilangan kebebasan hidup merencanakan masa depanmu dengan baik. Kalau engkau harus berhutang, pastikan hutang untuk hal-hal yang kebutuhan baik. Kebutuhan. Pastikan engkau mampu membayarnya tanpa mengurangi sukacita hidupmu. Ada orang paksakan diri kredit mobil. Kenapa? Semua temannya mobil. Dia naik sepeda motor, malu. Lebih malu lagi karena kredit mobil gak bisa bayar. Lebih malu. Ada banyak orang begitu. Bahkan bukan cuma jemaat. Hamba-hamba Tuhan teman saya cerita ini curhat saudara, supaya tahu. Kalau ketemu hamba-hamba Tuhan, tanyanya gini, kamu sekarang naik mobil apa? Pertanyaan yang saya paling benci saudara. Hubungannya apa pendeta sama naik apa sih? Hubungannya apa pendeta sama naik apa? Gak ada hubungannya. Harusnya tanya itu bagaimana pelayananmu, berkembang enggak, bagaimana jemaatmu. Itu pertanyaan-pertanyaan di kalangan pendeta. Sekarang enggak, pertanyaan pendeta, kamu sudah punya rumah sendiri atau enggak? Kamu mobilnya apa? Kamu sudah ke berapa negara? Gitu. Pertanyaan yang benar-benar enggak penting. Saya tiba-tiba kalau ditanya gitu ya, wajah saya itu bisa jelek. Misalnya. Karena saya terus terang ya kepada saudara, ini saya marah loh. Saya itu muak loh sama teman-teman saya. Yang tiap kali di sosmednya selalu ya dapat mobil baru, pergi ke luar negeri, dipasang apa semua begitu. Untuk apa sih? Untuk menunjukkan bahwa hamba Tuhan sukses itu keliling kemana-mana. Hamba Tuhan sukses itu kaya raya, tidak punya kekurangan apa-apa. Saudara, saya mengatakan ini bukan karena saya tidak ke luar negeri loh ya. Catat baik-baik loh ya. Saya mengatakan ini bukan karena saya miskin kemudian iri hati kepada yang kaya. Saya tidak miskin loh saudara. Tapi mari kita hidup dengan benar saudara. Kalau engkau hidup untuk dirimu sendiri, bagaimana engkau bisa hidup lebih baik untuk Tuhan? Tahun ini jadikan tahun yang mengubahkan hidupmu. Belajar lebih baik memberi kepada Tuhan.
Yang ketiga, keunikan kesalehan Kristiani bukan cuma bersumber dari sifat-sifat Allah, bukan hanya lebih menekankan proses daripada hasil, tetapi yang ketiga, saudara, didasarkan pada anugerah Yesus Kristus. Matius 5 ayat 48 mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita tidak mungkin mencapainya. Benar, kita tidak mungkin mencapainya. Tetapi kita bisa punya pengharapan mencapainya. Kok bisa? Wong kita nggak bisa melakukannya. Karena memang yang melakukan bukan kita kok. Dari awal di Matius 5 ayat 17 Tuhan Yesus mengatakan ini. Baca sama-sama dengan saya. Matius 5 ayat 17 saudara. 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Memang yang menggenapi bukan kita kok. Yang menggenapi adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dia hidup di dalam dunia, dia melakukan semua tuntutan Taurat. Dia melakukan semua tuntutan Allah bagi kita. Sehingga kita yang gagal melakukannya, di dalam Kristus kita sebetulnya sudah memperolehnya. Saya ajak saudara meninggalkan Matius 5, membaca Roma pasal yang ke-8 saudara. Dengan cepat kita lihat Roma pasal 8. Roma pasal yang ke-8 saudara. Ayat 3 dan 4. Roma 8 ayat 3 dan 4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Melalui kehidupan Yesus di dunia, dia memenuhi tuntutan Taurat. Melalui kematiannya di atas kayu salib, dia menanggung kutuk Taurat. Kita semua gagal. Kita seharusnya menanggung kutukan Taurat. Tetapi Kristus mati di atas kayu salib, menanggung itu bagi kita. Sehingga kita bisa mengatakan begini, kehidupannya yang suci, kehidupannya yang sempurna telah menggantikan ketaatan dan kegagalan kita. Kematiannya di atas kayu salib telah menggantikan hukuman, kutukan yang seharusnya kita tanggung. Sehingga kita berani mengatakan, aku memang tidak sempurna, memang aku tidak bisa mencapainya, tetapi di dalam Kristus aku nanti akan menjadi sempurna. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan kedua kali, maka kita bisa meyakini bahwa kita nanti akan diubah, tidak bercela, tidak bernoda di hadapan Allah. Bukan karena kita baik, tetapi karena semua sudah dilakukan Kristus di atas kayu salib untuk kita. Ibrani 12 ayat 2 di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan begini, Jesus Christ, the author and perfecter of our faith. Yesus adalah pencipta dan penyempurna iman kita. Dia telah memulai yang baik di antara kita. Dia telah memberikan korbannya yang sempurna di kayu salib, sehingga kita bisa beriman, sehingga kita bisa memiliki pengharapan dan bersandaran kepada Dia. Dan Tuhan Yesus yang sama akan menyempurnakan iman kita. Di dalam kelemahan kita, nanti terakhir kita akan melihat Tuhan menyempurnakan kita seutuhnya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah engkau mau berjuang bersama dengan Tuhan? Apakah engkau mengandalkan kekuatan Allah untuk selalu menjadi lebih baik dan lebih baik? Apakah tahun yang baru ini, tahun 2016 ini, engkau jadikan sebagai tahun yang benar-benar baru di dalam perjalananmu bersama Tuhan? Saya ingin hari ini saudara, setiap kita menyadari kegagalan kita di tahun yang lalu. Saya ingin kita semua dikobarkan gairah kita, dan kita berani mengatakan, Tuhan, oleh anugerah-Mu, oleh pertolongan-Mu, aku akan menjadi orang Kristen yang lebih baik di tahun ini. Lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jangan melayani Tuhan asal-asalan saudara. Mungkin engkau sebagai pengkhotbah, saya dan rekan-rekan saya di tempat ini, persiapkan dengan lebih baik saudara. Hidup secara lebih baik. Mungkin kita sebagai pemain musik, sebagai penyanyi di tempat ini, ambil waktu latihan lebih banyak. Persiapkan di rumahmu dengan lebih baik. Mungkin kau guru sekolah minggu, ambil komitmen supaya engkau mempersiapkan setiap pengajaran
pengajaranmu dengan cara yang bertanggung jawab. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, mari hari ini saudara ambil komitmen melakukannya dengan cara lebih baik. Kalau engkau sebagai mahasiswa, mari ambil komitmen menjadi mahasiswa yang lebih baik. Tidak seperti tahun yang lalu. Kalau engkau sebagai pengusaha, engkau sebagai karyawan, mari ambil komitmen. Aku mau menjadi pengusaha yang lebih baik. Aku mau jadi karyawan yang lebih baik. Tambah hari, tambah sempurna. Tambah hari, tambah menyerupai Bapa kita yang di surga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Yang pertama-tama saudara, saya ingin kita bersyukur kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Dia yang menggenapi semua tuntutan itu bagi kita. Dia bukan cuma menunjukkan jalan, tetapi Dialah jalan itu. Mari kita bersyukur untuk semua karyanya yang sempurna di kayu salib. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, saudara, saya menantang saudara. Apakah saudara ingin menjadi yang lebih baik di tahun ini? Menjadi semakin serupa dengan Bapamu yang di surga. Sehingga orang yang melihat perbuatanmu, melihat perkataanmu, mereka akan memuliakan Bapamu yang di surga. Karena mereka tahu engkau anak siapa. Engkau hidup sesuai dengan Bapamu. Mari ambil komitmen masing-masing. Mungkin itu komitmen di pekerjaanmu, di sekolahmu, di keluargamu. Mari semua kita mengambil komitmen. Mungkin itu juga pelayanan di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu dan umat-Mu semua di tempat ini, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kami adalah orang-orang yang gagal. Kami adalah orang-orang yang seringkali jatuh ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur korban-Mu sempurna di atas kayu salib bagi kami. Sehingga setiap kali kami jatuh, dengan kesungguhan kami datang kepadamu, maka pengampunan sudah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Roh Kudus, karena Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu atas kami. Kami yang lemah ini kiranya Tuhan terus tuntun. Kami yang rentan dengan kejatuhan ini, kiranya Tuhan terus memberi kami kekuatan ya Tuhan. Supaya di tahun yang baru ini, kami benar-benar memberikan hidup yang lebih bergairah bagi Tuhan. Kami lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kiranya tahun ini benar-benar menjadi tahun yang signifikan. Kiranya tahun ini Tuhan benar-benar menjadi tahun yang berbeda. Kami memberi hidup yang lebih memperkenankan Engkau. Terima kasih untuk semuanya ini. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sinners